Di video kali ini yang bawain alur ceritanya agak beda. Aku akan membawain alur cerita dari anime yang bercerita tentang seorang pahlawan manusia bernama Leo. Di mana dengan kekuatan Leo yang overpower, dia berhasil mengalahkan Raja Iblis sendirian. Namun, karena kekuatan yang terlalu besar, para manusia malah menjadi takut padanya dan berniat untuk membunuh Leo. Bahkan raja yang memerintahkannya untuk mengalahkan pasukan iblis juga ikut mengusir Leo dari kerajaan. Alhasil Leo pun menjadi gelandangan dan memutuskan untuk pensiun menjadi pahlawan. Kemudian Leo mendengar kabar bahwa pasukan iblis yang dulunya dia kalahkan kini membuka perekrutan anggota. Tanpa pikir panjang lagi, Leo pun langsung bersiap-siap untuk menjadi anggota pasukan Raja Iblis. Akankah Leo berhasil bergabung di pasukan iblis itu? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Awal cerita kita diperlihatkan seorang laki-laki yang lagi jalan sendirian. Laki-laki tersebut adalah Leo si pahlawan yang sudah menjadi gelandangan. Dan sekarang dia berniat untuk mendaftar menjadi pasukan Raja Iblis. Penampilan kastil iblis yang sudah dia kalahin sendiri benar-benar hancur dan sudah tidak layak. Beberapa saat kemudian, akhirnya Leo pun sampai di ruangan Ratu Iblis. Dan dia pun mengetuk pintunya. Tanpa curiga, Ratu Iblis yang bernama Ekidona itu langsung menyuruh Leo untuk masuk. Di sana Leo melihat Ekidona dan keempat gelar iblis yang dia kalahin dulu sedang memperhatikan dirinya. Setelah Leo sampai di depan mereka, dia pun langsung membuka tudung kepalanya dan memberitahukan niatnya datang ke sini untuk menjadi pasukan iblis. Ekidona pun langsung kaget setelah melihat penampakan Leo itu. Bahkan keempat gelar iblis yang ada di sana juga ikut kaget melihat Leo. Kemudian, Leo langsung memberi lisensinya ke Ekidona dan menjelaskan semua skill yang dia punya dengan sombong. Leo mengetahui keadaan pasukan iblis saat ini hancur karena dia telah mengalahkan mereka semua. Namun dia berniat memperbaiki hubungan mereka dengan cara bergabung menjadi pasukan iblis. Ekidona yang mendengar perkataan Leo itu pun langsung menjadi emosi tinggi. Namun dengan tenang Leo tetap melanjutkan pidatonya. Akan tetapi, belum sempat Leo menyelesaikan perkataannya, Ekidona sudah membakar Leo lagi menggunakan sihirnya. Leo pun sama sekali tidak menyerah dan tetap berusaha memujuk Ekidona, meskipun dia sudah dipanggang berkali-kali. Setelahnya kita diperlihatkan situasi 1 tahun yang lalu, waktu pasukan Raja Iblis Ekidona tiba-tiba menyerang manusia. Akhirnya, sang raja pun memerintahkan Leo dan beberapa pahlawan elit lainnya untuk membasmi pasukan iblis. Dan Leo beranggapan bahwa dirinya sudah menyelamatkan dunia 5 kali. Jadi sebenarnya, tadi itu Leo sudah diusir oleh Ekidona. Tapi Leo memohon-mohon sampai bersujud di depan para pilar iblis itu untuk diberikan kesempatan lagi. Akhirnya, keempat pilar ini pun terpaksa menuruti perkataan Leo itu. Ternyata Leo mau bercerita tentang cara dia mengalahkan mereka, sekaligus menjelaskan skill-skillnya yang overpower. Edward adalah seorang jenderal naga sekaligus bilang Tama yang dikalahkan oleh Leo. Namun karena Edward itu sangat bodoh dan hanya bisa menyerang saja, akhirnya Leo pun bisa mengalahkan dia dengan sekali serang. Kemudian pilar kedua yang dikalahkan oleh Leo bernama Melnes. Dia adalah jenderal tanpa bayangan yang dijuluki sebagai si pedang tak kasat mata. Kemudian lawan ketiganya si Leo adalah Lily. Dia merupakan jenderal binatang buas yang dijuluki sebagai si taring beringas. Mereka bertemu waktu si Leo sedang berteduh di bawah pohon. Dan Leo langsung merasa kasihan pada Lily yang kelihatan seperti orang linglung dan tidak punya teman. Akhirnya karena tidak tega, Leo pun mengasuh Lily untuk beberapa hari. Sampai suatu saat, Lily kepleset dan mendapatkan ingatannya kembali. Setelah ingat jika dia adalah jenderal binatang buas, dia pun langsung menyerang Leo. Namun Leo dapat mengalahkan Lily dengan mudah. Dan yang terakhir adalah jenderal penyihir Steina yang dijuluki sebagai penyihir maha kuasa.
Konon katanya, Stena ini punya mana yang sangat besar. Dan ternyata kekuatan fisik Stena sangatlah lemah. Bahkan dia sampai putus asa memukul Leo memakai tongkatnya. Setelah Leo mengalahkan Ratu Iblis Ekidona dulu, kabar tentang kemenangannya itu langsung menyebar ke penjuru negeri. Namun bukannya disambut dengan meriah bak pahlawan, si Leo ini malah dicemooh oleh orang-orang dan ditakuti. Bahkan Leo juga dikucilkan oleh mereka semua. Ternyata mereka takut dengan kekuatan Leo yang sangat overpower itu, dan berpikiran bahwa Leo akan menjadi Raja Iblis yang selanjutnya. Sampai akhirnya sang raja pun memanggil Leo untuk datang ke istana. Di sana, si raja malah mengusir Leo dan menyuruhnya pergi dari kerajaan. Akhirnya Leo pun pergi dan berkelana dari satu kota ke kota yang lain tanpa arah tujuan. Sampai suatu hari Leo tidak sengaja mendengar kabar bahwa Ekidona membuka lowongan kerja di pasukan iblis. Dan entah kenapa saat itu Leo berpikir hanya pasukan iblislah yang mau menerimanya. Setelah mendengar cerita sedih Leo itu, Lily pun langsung menangis, dan para jenderal yang lain akhirnya memahami alasan Leo datang ke tempat mereka. Kemudian Leo pun diterima, namun selama 1 bulan, Leo harus menunjukkan hasil yang bagus. Leo pun langsung setuju dengan hal tersebut. Akan tetapi, Stena menyuruh Leo untuk menggunakan sihir penyamaran, agar kehadirannya tidak diketahui oleh Ekidona. Namun sebenarnya, alasan Leo bergabung ke pasukan iblis bukan hanya itu saja. Leo ini cukup terkesan dengan sikap dan sifat Ratu Iblis Ekidona. Dikarenakan waktu mereka perang dulu, Ekidona tidak punya niatan untuk membunuh manusia secara kejam. Bahkan dia ingin merebut wilayah dengan cara sedamai mungkin. Tentu saja keputusan itu merugikan bangsa iblis di peperangan. Dan meskipun Ekidona sudah kalah, namun dia tetap berusaha untuk bertahan dengan membangun pasukan lagi. Leo pun penasaran dengan alasan dibalik perbuatannya itu. Pagi harinya, Leo menghampiri Stena di kamarnya untuk bertanya tugas apa yang harus dia lakukan hari ini. Namun Stena masih ketiduran di kasurnya. Sepertinya Stena ini kecapean karena mengerjakan semua tugasnya sendirian. Ditambah kerajaan iblis habis mengalami kekalahan. Leo pun langsung mengecek daftar tugas-tugas Stena yang belum selesai. Dia melihat ada tugas untuk mengisi ulang tungku mana atau kekuatan sihir. Di istana itu, fasilitas dan alat-alat sihirnya bisa bekerja dengan mengandalkan tungku mana tersebut. Dan tungku mana itu hanya bisa diisi ulang oleh penciptanya saja. Jika diisi ulang oleh orang lain, bisa-bisa tungku itu akan meledak. Leo pun beranggapan tugas ini cocok untuk dirinya. Dan Leo juga punya rencana untuk meringankan tugas itu untuk selamanya. Namun sebelum itu, Leo merubah penampilannya agar tidak ketahuan oleh Ekidona dan yang lain. Karena hanya 4 pilar sajalah yang mengetahui jika mantan pahlawan dunia sedang bekerja magang di tempat ini. Setelah disetujui oleh Stena, Leo pun bergegas pergi dari ruangan itu. Tapi dia langsung bertemu dengan salah satu iblis pekerja yang mondar-mandir. Singkat cerita, Leo dengan cepat dapat menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, Leo pun mengeluarkan sihirnya yang berbentuk seperti CCTV untuk mengawasi pekerjaan Stena. Sedangkan dirinya hanya rebahan saja. Namun tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Dan orang itu adalah Dianeta, iblis pekerja yang mondar-mandir di depan ruangan tadi. Leo pun langsung menghampiri Dianeta dan menyuruhnya untuk memanggil dirinya sebagai Lord Satria Hitam Oni. Dianeta memberikan laporan isi ulang tungku mana yang diperintahkannya tadi. Dianeta pun langsung melepaskan kalung yang dipakainya dan menyerahkannya kepada Leo. Ternyata yang mengisi ulang tungku mana tadi bukanlah Leo, melainkan Dianeta. Jadi sekarang siapapun bisa mengisi ulang tungku mana itu, asalkan menggunakan batu sihir pusaka yang sudah dibuat oleh Leo. Jadi dia bisa berbagi tugas untuk mengisi mana di tungku-tungku milik Stena.
Liu mengatakan bahwa dari tadi dia memperhatikan cara kerja Stena dengan menggunakan CCTV-nya. Liu pun mengkoreksi cara kerja Stena yang kurang efektif dan menulisnya di sebuah catatan. Setelah itu, pandangan Stena terhadap Liu pun berubah. Dia minta maaf karena kekasarannya dan berterima kasih atas kinerja Liu. Malam harinya, Stena memanggil Liu untuk datang ke kamarnya. Stena pun bercerita tentang kerjaan Lily di bagian logistik makanan. Lily mendapatkan tugas untuk mengerjakan misi logistik ke Largo dan tidak boleh gagal. Namun setelah Liu melihat gambar rencana-rencana Lily, mereka pun sadar jika bahaya besar sudah menanti. Largo sendiri merupakan kepulauan tropis yang sangat indah dan dipenuhi dengan sumber daya alam. Liu pun setuju dengan tugas itu. Stena pun menyuruhnya untuk menggunakan portal menuju Largo yang sudah tersedia. Setelah sampai di Kepulauan Largo, Liu sangat terkesan dengan keindahan pemandangan di sana. Tapi moodnya langsung hilang ketika melihat Lily yang mengerjakan tugasnya memimpin pasukan. Si Lily ini malah main kejar-kejaran dengan pasukannya menuju portal. Dan hal itu membuat ladang milik warga dan pasar-pasar menjadi hancur berantakan. Padahal jika dilihat oleh Liu, sebenarnya fasilitas kerja mereka sudah sangat lengkap. Ada portal yang langsung menghubungkan ke kerajaan iblis, dan tempat penyimpanan barang yang cukup bagus. Kekurangannya hanya pada Lily saja. Dia tidak bisa memanfaatkan kemampuan para bawahannya. Apalagi para bawahan Lily itu juga tidak mau mendengarkan perintah kesatria Oni Hitam, nama samaran Liu. Liu pun sepertinya pusing dan memutuskan untuk istirahat. Lily yang melihat hal itu langsung khawatir dengan keadaan Liu. Dia pun berlari mencari obat karena mengira Liu sedang tidak enak badan. Liu pun sadar sebenarnya Lily ini adalah anak yang baik. Kebaikan dan keceriaan Lily itu pula yang membuat Ekidona mengangkatnya menjadi salah satu pilar. Namun sayangnya, si Lily ini masih terlalu kekanak-kanakan untuk menjalankan tugas kerajaan yang berat. Kemudian, Liu pun mendapatkan sebuah ide untuk membuat Lily bekerja keras. Dan saat itu juga, Liu langsung berpura-pura sekarat karena digigit ular berbisa. Lily yang panik itu pun langsung berlari untuk mencari tanaman obat tersebut. Setelah si Lily pergi, Liu pun langsung menyembuhkan dirinya sendiri dan menggunakan sihirnya untuk mengawasi pergerakan Lily. Ternyata Liu ini berencana untuk membuat Lily sadar bahwa kerjasama tim adalah hal yang paling utama. Liu pun sengaja memasang banyak rintangan di jalan menuju tanaman obat tersebut. Dan lintasan itu hanya bisa dilewati jika Lily mau bekerja sama dengan bawahannya dan menggunakan mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setelah itu, melalui CCTV-nya, Liu melihat Lily melakukan sihir perubahan menjadi seekor serigala berwarna putih. Lily pun sampai di rintangan pertamanya. Liu telah menutup terowongan yang berada di sana dengan batu besar yang diberi kekuatan sihir. Liu memprediksi Lily tidak akan bisa menghancurkannya tanpa bantuan para bawahannya. Namun ternyata semangat Lily untuk menolong Liu begitu besar. Dia berhasil menghancurkan batu itu dengan kekuatannya sendiri. Kemudian, di rintangan yang kedua ini, Lily dihadapkan dengan slime yang sangat banyak dan menutupi jalan. Namun lagi-lagi, Lily berhasil menghancurkan ribuan slime itu sendirian. Dan akhirnya, Liu pun tidak tahan dan memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Di rintangan ketiga ini, Lily harus melompati jurang yang sangat lebar. Liu pun langsung menyamar sebagai seorang penyair yang membawa gitar dan mengatakan bahwa Lily harus bekerja sama agar dapat melewati jurang ini. Kemudian, Lily pun langsung pergi menuju desa untuk mencari bantuan. Dan akhirnya, Liu pun lega karena Lily sudah sadar akan pentingnya kerjasama. Namun baru saja Liu selesai memujinya, si Lily ini malah muncul dari arus sungai dan lanjut berenang menuju ke seberang jurang.
Lily pun berterima kasih atas saran penyair itu. Ternyata orang-orang di desa menyarankan Lily untuk berenang dari bawah. Dengan cepat, Lily berhasil melewati jurang tersebut. Akhirnya, Leo pun menyerah dan kembali ke tenda untuk menenangkan diri. Keesokan paginya, Leo menyadari jika ternyata Lily telah berhasil mendapatkan tanaman obatnya. Dan dia pun terlihat sangat bahagia karena merasa bisa menyelamatkan nyawa Leo. Namun tiba-tiba, Lily memberikan gambaran rencana terbaru yang baru saja dia buat. Dan Leo pun langsung terkejut karena rencana yang digambar Lily ternyata sesuai dengan apa yang Leo inginkan. Leo pun sangat senang dengan perkembangan Lily itu. Bahkan dia bisa menyelesaikan masalah tersebut sendirian tanpa disuruh oleh Leo. Setelah pekerjaan di Largo itu selesai, Steiner pun kembali memuji keberhasilan Leo tersebut. Namun dia juga memberitahukan bahwa Ekidona telah memanggil kesatria hitam Oni untuk segera menghadapnya. Mendengar hal tersebut, Leo pun langsung kaget. Kemudian kita diperlihatkan Leo yang bermimpi buruk. Di dalam mimpinya, si Leo ini berada di dunia manusia dan menjadi pemburu iblis. Dia bertugas untuk membunuh para iblis untuk menjaga manusia. Namun seperti yang sudah dialaminya sebelumnya, para manusia yang dilindunginya itu malah menatapnya dengan tatapan penuh ketakutan. Mereka ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Leo. Leo pun tidak memperdulikan, karena itulah tugasnya ada di dunia ini, yaitu melindungi dunia. Keesokan harinya, Leo pun pasrah dan bergegas menuju ruangan Ekidona. Namun ternyata saat bertemu, Ekidona ini kelihatan ceria dan senang dengan kesatria Oni. Mungkin karena identitasnya belum ketahuan. Si Leo pun akhirnya terpaksa menerima jamuan Ekidona itu. Di tengah jamuan, Ekidona pun menyuruh Leo untuk membuka helmnya. Leo langsung cari-cari alasan agar tidak membuka helmnya. Tapi si Ekidona ini tetap memaksa dan langsung membuka helmnya. Beruntungnya Leo sempat merubah sedikit wajahnya menggunakan sihir. Walaupun mukanya masih muka Leo, tapi rambutnya kini memanjang. Leo pun langsung lega karena penyamaran asal-asalannya itu berhasil mengelabui Ekidona. Akhirnya, penjamuan itu pun dilanjutkan. Dia pun langsung berinisiatif membuat Ekidona ini mabuk berat agar bisa pergi dari sana. Namun Ekidona tidak dapat mabuk. Leo pun tidak habis pikir dibuatnya. Setelah matahari tenggelam, penjamuan itu pun akhirnya mulai tenang dan tidak seabsurd tadi. Ekidona kembali memuji hal-hal luar biasa yang sudah dilakukan oleh kesatria Oni. Mendengar hal tersebut, Leo mencoba peruntungannya untuk bertanya tentang pendapat Ekidona tentang bagaimana jika si Leo pahlawan dunia bergabung dengan pasukannya. Namun saat mendengar nama Leo disebut, Ekidona pun langsung menjadi marah besar. Tampaknya kebencian Ekidona kepada Leo ini sudah parah. Itu dikarenakan ketika Leo mengalahkan Ekidona di perang besar dulu, Ekidona gagal untuk mendapatkan sebuah batu sihir yang disebut dengan batu petapa. Sebuah batu ajaib yang dipakai oleh raja pertama manusia untuk membangun dunia. Batu itu bisa menghijaukan kembali tanah yang tandus dan melindungi para penduduk dari wabah penyakit. Bahkan rumornya, batu itu juga bisa membuat seseorang menjadi abadi. Namun menurut Leo, rumor tentang batu tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena ternyata Leo pernah memakai batu petapa itu. Leo pun heran dengan Ekidona yang lebih ingin mendapatkan batu petapa daripada menguasai dunia. Ekidona pun bercerita, kampung halamannya di dunia iblis tidak seindah dunia manusia ini. Tanahnya tandus, udaranya kotor, dan tidak ada sinar matahari. Bahkan karena sedikitnya sumber daya alam, banyak para iblis yang saling bertarung untuk memperebutkannya. Dengan menggunakan batu petapa itu,
Dia ingin merubah keadaan dan ingin menghentikan kekacauan di dunia iblis. Dan juga menciptakan dunia iblis yang penuh kedamaian. Ternyata tujuan Ekidona sangatlah mulia. Dia ingin dunia iblis menjadi tempat yang seindah dunia manusia, dan bahkan cinta damai. Pahlawan Liu memang telah menggagalkan rencananya. Namun dia tidak salah, para iblislah yang membuat perang ini. Liu pun akhirnya sadar bahwa Ekidona adalah raja iblis yang baik dan berhati mulia. Setelahnya, giliran Ekidona yang bertanya kepada Liu, apa tujuan kesatria Onyx yang dari ras manusia itu bergabung ke pasukan iblis. Mendengar curhatan Ekidona tadi, akhirnya Liu memutuskan untuk jujur, bahwa dirinya adalah Liu si pahlawan dunia. Namun sebelum mengatakan yang sebenarnya, Lily dan Steina datang ke tempat itu dengan panik. Steina memberitahukan bahwa Jenderal Edward dan Melnes telah meninggalkan pasukan iblis karena merasa gagal dalam menjalankan tugasnya. Melnes menulis bahwa dirinya ingin pergi liburan dan mengembara, sedangkan Edward mengundurkan diri karena menganggap dirinya gagal membantu pasukan iblis. Akhirnya, Liu pun memutuskan untuk mengurus Melnes, sedangkan Ekidona dan Steina akan meyakinkan Edward. Liu yang gagal mengungkap jati dirinya itu, akhirnya berencana untuk membongkar semuanya setelah urusan kedua jenderal itu selesai. Setelah itu, Liu pergi untuk mencari Melnes di luar kerajaan. Namun tiba-tiba dia mendapatkan serangan mendadak. Dan ternyata itu adalah Melnes. Sepertinya dia tidak mengetahui bahwa Ksatria Onyx ini adalah samaran si Liu. Dan setelah mengetahui bahwa Ksatria Onyx adalah Liu, dia pun menghentikan serangannya. Kemudian mereka berbincang mengenai masalah pengunduran diri Melnes itu. Sambil mengobrol, Liu juga merantai Melnes diam-diam. Dia tidak ingin Melnes tiba-tiba menghilang, dan Liu pasti akan susah untuk mengejarnya. Sampai beberapa saat kemudian, akhirnya Melnes mau membuka suara. Ternyata sebentar lagi, dia harus menjadi seorang pewawancara untuk karyawan baru di kerajaan iblis. Dan sepertinya Melnes yang introvert ini tidak bisa berbicara dengan orang lain. Akhirnya karena Liu ada di sini, Melnes pun memutuskan meminta bantuan Liu untuk mengajarinya cara berkomunikasi dengan orang lain. Setelah itu, Onyx pun menceritakan hasil pertemuannya dengan Melnes kepada Ekidona. Dia pun lega telah mengetahui bahwa Melnes ternyata masih memikirkan pekerjaannya sebagai jenderal iblis. Sedangkan keadaan Jenderal Edward juga sudah sedikit bisa dikendalikan, berkat kerjasama dari putrinya, yaitu Julieta. Tadinya Edward ini sudah ingin bundir karena gagal menjalankan tugasnya. Setelah menyelesaikan masalah Melnes, Liu akan membantu mereka menenangkan Edward. Ekidona pun berterima kasih kepada Ksatria Onyx Hitam yang sudah sangat membantunya. Keesokan harinya, misi untuk mengajari Melnes berkomunikasi pun dimulai. Liu membawa Melnes ke kantin para pasukan iblis dan berpura-pura menjadi pegawai di sana. Namun anehnya, Melnes ini malah memakai baju pembantu. Melnes pun heran kenapa dia malah disuruh menjadi pembantu, padahal dia meminta diajari cara berkomunikasi. Liu memberitahukan bahwa kerja di kantin itu bisa membantu kemampuan berkomunikasi Melnes. Akhirnya, Melnes pun pasrah dan kembali melayani para tamu. Liu juga memberitahukan berkomunikasi itu seperti bekerja sama dengan orang lain. Intinya dia harus mengerti perasaan orang lain sebelum mengucapkan sesuatu kepada mereka. Setelah orang lain mengetahui jika dia pandai mendengarkan, maka mereka akan mulai berbincang kepadanya. Namun tiba-tiba ada pengunjung yang memanggil mereka dengan kasar. Ternyata mereka itu adalah segerombolan tentara bayaran yang sombong dan tidak punya sopan santun. Tapi Melnes dengan santai mendengarkan ocehan mereka. Melnes pun akhirnya habis kesabaran ketika bandit itu memegangnya. Dia pun langsung menghajar mereka satu persatu dengan cepat, hingga semua penjahat itu terkapar.
Akhirnya, orang-orang di kantin itu pun sadar bahwa orang yang ada di hadapan mereka adalah Jenderal Melnes, atasan mereka. Kemudian, Liu pun mengajak Melnes ke kamarnya. Di sana, Liu menyuruh Melnes untuk berlatih praktik wawancara kerja. Liu akan berpura-pura menjadi calon pegawai yang akan daftar di tempat itu. Dan Melnes bebas menanyakan apapun. Melnes menanyakan Liu yang pernah berkata bahwa niatnya bergabung ke pasukan iblis adalah untuk memusnahkan umat manusia. Dan itu semua adalah kebohongan. Liu pun langsung terkejut dengan pertanyaan Melnes tersebut. Liu berpikir, Steina lah orang yang akan menanyakan hal tersebut. Tapi ternyata, malah Melnes yang lebih dulu menanyakannya. Melnes berpikir, Liu tidak butuh bantuan pasukan iblis jika dia memang benar-benar ingin memusnahkan semua manusia di dunia ini. Jadi, pasti ada alasan lain. Kenapa Liu memilih untuk bergabung ke pasukan iblis? Kenapa dia tidak langsung memusnahkan mereka sendirian? Melnes pun menganggap Liu harusnya sangat marah karena telah dikucilkan oleh manusia yang sudah dilindunginya. Melnes berpikir demikian karena dia pernah merasakan hal yang sama. Jadi dulunya, Melnes yang merupakan manusia setengah iblis itu dijual menjadi budak oleh orang tuanya sendiri, dikarenakan semua orang takut kepadanya. Singkat cerita, dia pun menjadi salah satu pembunuh di kultus Assassin. Dan Melnes menjadi sangat membenci manusia yang sudah membuangnya. Bahkan Melnes sangat senang ketika melihat pasukan iblis Ekidona yang menyerang kota. Melnes yang saat itu belum bergabung ke pasukan iblis, diam-diam membuka gerbang kota dan membantu mereka untuk dapat memasuki kota. Namun dia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Raja Iblis bukanlah orang yang kejam. Sekaligus dia kecewa melihat manusia tidak dibunuh oleh para iblis. Melnes pun memutuskan untuk menemui Ekidona dan bergabung ke pasukan iblis untuk mencari tahu alasan sebenarnya mereka melakukan hal tersebut. Akan tetapi dia makin terkejut saat melihat para pasukan iblis yang berpesta bersama penduduk dan membuat jamuan yang sangat meriah. Kemudian karena merasa putus asa, Melnes pun memutuskan untuk tetap berada di pasukan iblis demi mencari kesempatan untuk membunuh Ekidona dan mengambil alih pasukannya. Setelah itu, dia berencana untuk mengarahkan pasukan iblis untuk melenyapkan manusia di dunia ini. Maka dari itu, Melnes benar-benar bingung dengan jalan pikiran Liu saat ini, yang tidak mau balas dendam setelah dikhianati. Liu pun tanpa sadar membuka dirinya dan bercerita tentang awal mula dia bisa menjadi seorang pahlawan. Dan alasan sebenarnya, kenapa dia memutuskan bergabung dengan pasukan iblis. Itu semua bermula dari ribuan tahun yang lalu. Dunia masih seperti yang kita kenal sekarang. Ibu kota Jepang masih bernama Tokyo. Dan saat itu manusia masih belum mengenal sihir. Mereka masih mengandalkan teknologi yang mereka ciptakan sendiri. Kemudian muncul lubang besar di tengah kota Tokyo. Dan dari lubang itu keluar pasukan iblis yang menyerang para manusia. Para iblis itu sama seperti Ekidona yang muak dengan dunia iblis yang mereka tinggali. Dan datang ke dunia manusia untuk mencari tempat yang disinari oleh matahari. Sayangnya manusia pada saat itu masih sangat lemah untuk mengalahkan satu iblis saja, membutuhkan banyak manusia dan senjata yang dikorbankan. Kemudian manusia pun bersatu dan memutuskan untuk membuat senjata biologis yang disebut dengan Demon Hot Series, yaitu 12 manusia buatan yang mempunyai kemampuan tak terbatas untuk melawan iblis dan melindungi manusia. Salah satunya adalah Liu. Dengan kekuatan sihir yang overpower, Liu dan ke-12 Demon Hot lainnya berhasil melindungi manusia dari iblis. Namun lama-kelamaan, para Demon Horde mulai menua dan meninggal dalam peperangan satu persatu. Hanya tinggal Liu yang tersisa. Dari masa modern yang penuh teknologi sampai dunia berganti dengan sihir, Liu masih saja hidup dan terus melewatinya. Karena Liu terlalu kuat, dia sampai tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Namun ketika mengetahui bahwa banyak manusia yang takut dengannya dan tidak membutuhkannya lagi, dia malah merasa senang dan lega karena akhirnya dia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk menyelamatkan manusia.
dan bisa hidup dengan bebas sesuai keinginannya. Melis pun bertanya berapa usia Liu sekarang. Namun Liu sendiri sudah tidak bisa menghitung berapa usianya. Dia juga memberitahukan, berdasarkan pengalaman hidupnya selama ribuan tahun, para pasukan iblis yang sekarang bersamanya ini adalah orang-orang yang baik. Liu juga sudah memutuskan untuk membantu Ekidona dengan menghadiahi mereka batu petapa untuk merubah dunia iblis menjadi tempat yang indah. Melnes yang mengantuk memutuskan untuk tidur. Liu yang melihat sikap Melnes tersebut akhirnya sudah tidak khawatir sama sekali. Dia pasti berhasil diwawancara nanti. Lawan bicaranya pasti akan mengungkapkan isi hatinya dengan mudah.